Sering bingung nggak sih kapan pakainya am, is, atau are? Tenang, tenang. Hari ini kita bakal kupas tuntas 3 kata super penting ini. Yuk langsung aja kita mulai. Gimana sih cara kita ngomongin diri sendiri, apa yang lagi kita lakuin, atau perasaan kita? Nah, di bahasa Inggris ada 3 kata ajaib buat itu semua. Dan saya jamin deh, setelah nonton ini, kalian bakal jago pakainya. Percaya diri banget. Oke, jadi ini dia peta belajar kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama 3 kata ajaib tadi. Terus, kita pelajari aturan mainnya. Kapan pakai buat I, kapan buat yang sendirian, dan kapan buat yang rame-rame. Habis itu, kita bakal coba bikin kalimat dari yang biasa, yang ada enggaknya, sampai kalimat tanya. Terakhir, kita pakai buat ngomongin perasaan. Gimana? Siap? Sip, bagian pertama. Yuk kita kenalan lebih dekat sama 3 pahlawan kita hari ini. Am, is, dan are. Jadi, am, is, sama are ini sebenarnya bentuk present atau masa kini dari kata kerja to be. Anggap aja mereka ini kayak lem atau jembatan deh. Tugasnya itu nyambungin subjek, siapa atau apa yang kita omongin ke deskripsinya. Gitu. Oke, kita masuk ke aturan pertama. Dan ini yang paling gampang loh. Kalau mau ngomongin diri sendiri, gimana caranya? I itu pasangannya selalu am. Nggak bisa ditawar lagi. Mereka ini udah kayak paket komplit, sahabat sejati yang nggak terpisahkan. Jadi ingat ya, setiap kali kamu bilang I, kata berikutnya udah pasti am. Nah, lihat deh. Keren kan pasangan I am ini? Mau bilang lagi ngapain? I am playing. Mau bilang profesi? I am a doctor. Mau nyebut nama? I am Sita. Atau ngomongin perasaan? I am fine. Satu pasang kata buat macam-macam, praktis banget. Sip, ngomongin diri sendiri udah bisa. Nah, sekarang gimana kalau kita mau ngomongin orang lain, tapi cuma satu orang, atau satu benda aja? Pakai apa ya? Aturannya gampang juga kok. Kalau subjeknya itu tunggal alias cuma satu, kayak he, she, it, atau nama orang misalnya, Budi, kita pakainya is. Gampangnya gini, is itu buat yang satu. Yuk kita lihat contohnya. Misal, he is smart. Dia laki-laki, pinter. Atau pakai nama, Ramu is playing. Ramu lagi main. Bahkan buat tempat atau benda juga bisa loh. The Taj Mahal is beautiful. Kuncinya satu. Subjeknya cuma satu, jadi pakainya is. Oke, aturan terakhir nih. Kalau tadi buat yang satu, sekarang buat yang banyak atau jamak. Dan ada satu yang spesial nih, yaitu pas kita ngomong ke orang lain pakai kata you. Jadi gini, kalau subjeknya itu lebih dari satu, kayak we, kita, they, mereka, atau children, anak-anak, pasangannya itu are. Nah, yang unik dan harus diingat itu kata you. Mau kamunya satu orang, atau kalian yang banyak, pasangannya tetap are. Spesial kan? Coba lihat deh contohnya. They are working. Mereka lagi kerja. Children are playing. Anak-anak lagi main. Jelas ya, karena subjeknya banyak. Nah, ini dia yang spesial tadi. You are happy. Meskipun mungkin kamu lagi ngomong ke satu orang, aturannya tetap pakai are. Itu udah aturannya. Oke, keren. Aturan dasarnya udah kita pegang semua nih. Sekarang, kita naik level. Kita coba pakai aturan tadi buat bikin macam-macam kalimat. Kalimat biasa, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Tabel ini kayak contekan super loh, perhatiin deh polanya. Kalau mau bikin kalimat positif, ya urutannya subjek dulu baru kata kerjanya. Mau bikin jadi negatif? Gampang, tinggal selipin kata not di tengah. Nah, kalau mau nanya, tinggal dibalik aja posisinya. Kata kerjanya maju ke depan. Simple banget kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Kalimat positif. Contohnya, he is a dancer. Dia adalah seorang penari. Jelas ya? Sekarang, gimana kalau dia bukan penari? Kita bikin jadi negatif. Tinggal tambahin not aja setelah is. Jadinya, he is not a dancer. Dalam percakapan sehari-hari, ini sering disingkat jadi he isn't a dancer. Terakhir, kalau kita mau nanya, beneran nggak sih dia penari? Gampang banget, tinggal kita tukar aja posisinya. Is jadi di depan. Jadinya, is he a dancer? Gitu doang. Nah, ini dia bagian favorit saya. Teori udah, sekarang waktunya praktek. Kita bakal pakai semua yang udah kita pelajari buat ngomongin hal yang paling dekat sama kita. Perasaan. Di sini ada beberapa contoh kata sifat yang sering banget dipakai. Caranya gampang, tinggal taruh am, is, atau are yang sesuai di depannya. Langsung jadi deh kalimat buat ngejelasin sesuatu. Yuk kita lihat contohnya. Misalnya, kita lihat gambar anak ini. Dia kelihatannya gimana? Seneng kan?
Jadi kita bisa langsung bilang, he is happy. Simple. Dan ini nggak cuma buat orang loh. Kita juga bisa deskripsiin hewan, benda, apa aja. Contohnya anjing ini, warnanya hitam. Kita tinggal bilang, the dog is black. Gampang kan? Nah, itu dia dasar-dasar penting so am, is, dan are. Sekarang giliran kamu buat nyoba. Coba deh jawab pertanyaan ini pakai I am. Kuncinya cuma satu, latihan terus. Makin sering dipakai, makin lancar. Semangat ya, terima kasih sudah belajar bareng hari ini.